aja. Kan. Mati. Bu, halo. Mau dapat umroh? Simak ceramah saya. Nanti pertanyaannya nggak ada dari situ. Berdoalah, ya. Doanya orang ngantuk mustajab. Mudah-mudahan ada yang kepilih. Pasti ada yang kepilih. Salah satu yang saya dibilangin ini maulid, hadiahnya door prize-nya umroh, masya Allah. Nggak tahu nih yang mana di antara yang hadir gitu ya. Tapi kalau menolak semua mungkin saya yang nanti berangkat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam jamaah yang lagi ngarep door prize. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lumayan ada satu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Yang saya hormati segenap direksi tadi hadir bersama kita, sesungguhnya Pak Haji Syahir, Direksi Angkasa Pura Indonesia, GM Soekarno-Hatta, Bapak Haji Dwi Ananda. Yang saya hormati, yang mewakili Pak Kapolres, ada Pak Wakasat Bimas, ya, Pak AKP Kuswan Drito, ya. Yang saya hormati, ada juga bersama dengan kita Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 Bandara Suta, Bapak Haji Setio. Mewakili, ya. Yang saya hormati Ketua Masjid Nurul Barkah, Bapak Haji Deni. Saya hormati, ini ada sahabat saya Pak Haji Kelik yang di Angkasa Pura muter dari Aceh sampai Papua, gitu. Dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qori kita yang sudah menyirami kita dengan taujih Rabbani Ustadz Ilham Mahmudin SPDI, dan hadroh yang sangat semangat, ya, dari jam 7 tadi, ya, udah main hadroh sini, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan sholawat, ya, kita semakin cinta kepada baginda Nabi. Dan sponsor-sponsor, ya, diantaranya tadi sudah sangat banyak, ya, walaupun tidak grand prize tadi sudah dibagikan juga. Ini mudah-mudahan nambah semangat dan sesuai dengan tema kita, meraih berkah dengan uswah hasanah kepada Rasulullah. Bu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam umurnya berapa? 63. Mampu merubah
bangsa Arab yang jahiliyah, yang tadinya suka minum, suka judi, suka mengundi nasib. Bahkan ada amalan yang disebut wa'dul banat, punya anak perempuan, memerah wajah mereka karena malu, dikubur hidup-hidup. Bermuamalah dengan riba. Kemudian dengan kehadiran manusia mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka jadi umat yang juga memiliki keluhuran akhlak sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi 10 tahun di 13 tahun di Mekah, 10 tahun di merubah masyarakat yang jahiliyah. Hanya dalam waktu 23 tahun tercatat sebagai manusia nomor 1 yang paling berpengaruh di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dahsyat nggak Pak? Dan Nabi, ngomong sedikit orang paham. Itu anugerah dari Allah. Apa yang disebut dengan jawami'ul kalim. Awas nih, catat, siapa tahu nanti jadi pertanyaan di alam kubur gitu. Ya, siapa tahu jadi pertanyaan. Nabi, karena berkahnya waktu beliau, singkatnya umur, tapi mampu mengukir prestasi yang luar biasa. Sampai nggak bisa disangkal bahwa prestasinya mendudukan beliau dari 100 tokoh, bahkan ada nabi juga di dalamnya, menjadi the first ranking yang pertama. Masya Allah. Itulah baginda Nabi, sosok yang sudah dipuji dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau baginda Nabi betul-betul memiliki budi pekerti yang agung. Emang beda ya. Kalau maulid ada door prize, kayaknya orangnya tuh semua serius gitu. Dia ngedengerin bener setiap kalimat yang saya ngomong tuh. Dengerin. Jangan-jangan pertanyaannya itu. Beda sama maulid yang nggak ada door prize-nya Bu ya. Dari cara duduknya aja udah lain gitu. Kalau ini luar biasa. Mudah-mudahan ini paham. Nabi itu berkah. Umur pendek. Ya kalau dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya, apalagi Nabi Nuh 900-an tahun. Ada nabi udah ratusan tahun dakwah, nggak ada yang ngikut. Masya Allah. Ya, tapi Nabi, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, kita yang belum pernah lihat aja menjadi sosok. Ya, beliau manusia teladan dalam kehidupan, menjadi uswah hasanah. Dan tadi saya juga ngomong, Nabi itu ngomong dikit, ulama mensyarah menjadi mujalladat, menjadi berjilid-jilid kitab. Khutbah Nabi aja dalam khutbah wada ringan-ringan tapi syarat dengan makna. Waktu dibilang kullukum li Adam wa Adam min turab, la fadla li Arabiyyin ala ajami illa bittaqwa. Kalian semua dari tanah, kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. Gak ada kemuliaan dan keutamaan seorang kecuali ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bandingin sama saya deh. Kadang-kadang ceramah 1 jam. Ya, itu jamaah. Kadang ada yang nanya sama sebelahnya, tadi Ustaz ngomong apa ya? Nabi ngomong dikit, nyampe dan dipahami sangat luar biasa. Inilah hidup Nabi. Waktunya singkat, tapi mampu dimanfaatkan untuk menyeru dan mengajak umat. Sampai di dalam hadis Riyadhus Shalihin, saat Nabi ngeliat, wah ini banyak sekali, apa ini umatku? Bukan, itu umatnya Nabi Musa.
Oh ini kali ini banyak. Bukan, itu umat Nabi Isa. Karena umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih banyak dari pengikut nabi-nabi sebelumnya. Hadiran kita ya di Masjid Nurul Barokah ini benar-benar kita mendapatkan keberkahan. Dan nanti yang dapat umroh, mudah-mudahan ini benar-benar berkah. Ini semua ya bebas ya Pak Ketua ya. Maksudnya mau karyawan atau yang sekedar lewat gitu kan. Asal bisa jawab, berangkat. Ya, maka luar biasa. Mudah-mudahan yang berangkat umroh, umrohnya berkah. Dan yang mau jawab tapi nggak tahu jawabannya, sehingga nggak dapat umroh, mudah-mudahan dalam waktu dekat Allah cukupkan, Allah berikan rezeki sehingga bisa berangkat juga ke tanah suci. Ibu di sini ada berapa orang yang belum haji? Bu Haji Epa mana? Berapa orang yang belum haji? Banyak. Kelihatannya haji semua ya. Saya begitu masuk aja tuh auranya dan baunya bau haji semua. Ya, mendingan bau haji daripada haji bau. Kemarin saya akan selalu insya Allah berangkat sama Mamah Dede. 2022 saya berangkat, pas awal pandemi Mamah nggak bisa berangkat karena pembatasan umur. 2023 Mamah berangkat, saya yang nggak berangkat. Tapi di 2024 kemarin saya sama Mamah bareng. Dan itu bagi Mamah adalah haji yang ke-33. Masya Allah ya, kita baru puluhan aja udah seneng. Kemarin waktu haji ada Mamah, ada Profesor Abdus Somad, ada Jenderal bintang-bintang ya, ada yang bintang 1, 2, 3, ada orang kaya, ada YouTuber, ada artis ya. Saya lagi tawaf aja ketemu sama Arafi Ahmad. Beliau ini artis apa penasihat presiden sekarang itu ya. Tapi kemarin yang haji Bu, nggak semuanya orang kaya, nggak semuanya orang berpangkat. Ada tukang parkir nabung sehari 5.000, 19 tahun berangkat haji bareng istrinya. Makanya saya sering bilang kalau ada yang belum haji, contoh nabung, nggak usah 5.000, sehari 1.000 aja, $1.000, $1.000 ya. Insya Allah cepat gitu. Ya kalau 5.000 perak ya 19 tahun ya. Kemarin saya seminar internasional ya, karena duit haji itu numpuk, daftar tunggunya bahkan ada yang sampai 30 tahun ya, bahkan ada yang udah bayar 200-300 juta nggak taunya ketipu, visanya bukan visa haji. Jadi ini memang benar-benar murni ketipu. 300 juta seharusnya dia bisa mendapatkan visa resmi gitu ya. Ya tapi ada yang sampai dideportasi, saya nggak usah nyebut nama-namanya gitu kan. Untung dia nggak dideportasi karena pulang sendiri ya, akhirnya nginep di sekitaran Soekarno Hatta Pak. Mau pulang nggak enak, udah motong sapi gitu kan. Saya bilang udah pulang aja Ustadz. Ah nggak enak, gimana? Terus nanti nunggu orang pulang juga waktu disambut Pak Haji. Bener Pak Haji rada iteman gitu kan. Padahal dia bukan ke Mekah gitu, karena ngumpet aja gitu. Ya, nah kita balik lagi. Halo Bu. Waduh, beda kalau milenial ya. Oh ini gen alpha sekarang ya. Ini gen apa? Oh Gen Z. Ya udah deh, apa deh? Nah, lanjut ya. Bagaimana kurang enak ya Bu? Udah door prize, kopi dianterin, bisa request lagi. Saya cendol ya. Alhamdulillah, ini benar-benar maulid berkah nih Angkasa Pura Indonesia. Alhamdulillah. Jadi saya lanjut lagi. Itu prolog tuh. Nabinya nabi berkah.
hidupnya berkah, waktunya singkat, tapi merubah keadaan yang jahiliyah, minaz zulumati ilan nur, dari gelap kepada cahaya terang benderang. Makanya ada salawat yang viral, gimana? Sallu ala nuril ladzi arajas. Oh, dari sebelah sini. Ya, sallu ala nur alladzi arajas sama. Salawat kepada baginda Nabi, ya, digambarkan sebagai cahaya karena menerangi jalan yang gelap menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu orang nggak tahu hidup, Nabi datang, kemudian jalan jadi terang benderang menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Halo? Terus yang kedua, walaupun ini bulan Maulid udah lewat, tapi Angkasa Pura ini malah insya Allah bulan depan pengen bikin Maulid lagi. Dan door prize-nya haji gitu. Bu, mungkin kalau door prize-nya haji, ada yang udah bikin tenda dari hari ini sampai bulan depan gitu. Karena haji bukan urusan harta, haji adalah panggilan dari Allah Subhanahu. Saya bilang strategis nih, mau Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Maulid terus. Apalagi sekarang strategis banget. Kalau saya sampein firman Allah surat Al-Anfal ayat 33, buru-buru dicatat Al-Anfal 33. Siapa tahu ini nanti pertanyaan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sadaqallahul azim. Kalau lihat terjemahannya, Allah tidak akan mengazab, menghukum. Saya Jumat kemarin pulang dari Madinah. Kebetulan saya mampir di pintu gerbang menuju Madain Saleh. Jangan-jangan ini pertanyaannya. Madain Saleh itu satu negeri yang mereka memahat gunung jadi rumah. Saya punya gambar-gambarnya, mungkin kita sekarang gampang ya tinggal searching di internet. Itu kayak di Petra, di Urdun, di Jordan. Mereka puncak teknologi saat itu, mereka bikin rumah dari gunung-gunung. Tapi mereka tidak taat, mereka mendustakan. Akhirnya dalam Al-Quran, fa'amma tamudu fa'uhliku bittaghiyah. Adapun orang Samud, Allah hancurkan dengan taghiyah. Dengan apa? Dengan suara yang memekikkan telinga. Ya, as-sayhah al-mujawazah lil haddi fis siddah. Karena sangat kencang, mereka meninggal bergelimpangan. Kenapa? Mereka mendustakan. Saya baru sampai di Al-Ula, udah lihat gunung-gunungnya, berasa banget. Turun aja, kayak bekas-bekas diazabnya tempat itu. Makanya Nabi kalau lewat situ, buru-buru. Kalau mampir di situ, dalam keadaan menangis. Kenapa? Itu kaum yang pernah dihukum oleh Allah. Dan insya Allah umat Nabi ada garansi, ada jaminan dalam surat Al-Anfal ayat 33, Allah tidak akan mengazab kita. Selama apa? Ini penting. 2 poin. Yang pertama, wa anta fihim, selama Rasul masih ada. Jadi selama Nabi masih ada, nggak akan diazab. Tapi kalau umat Nabi soleh di Madain Soleh, unta tanda kenabian jangan disembelih, tapi sama mereka disembelih. Fa'aqaruha padamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Itu unta malah disembelih sama mereka.
tanda keingkaran mereka kepada nabi mereka. Makanya jaminan keamanan yang pertama, wa anta fihim, selama ada baginda nabi. Tapi Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan nabi sudah meninggal. Nabi udah meninggal, sekarang udah nggak ada sama kita. Jadi garansi atau jaminan keamanan dari Allah yang pertama sudah pergi, udah nggak ada. Tapi yang kedua, karena kalau yang belajar bahasa, ya, yang pertama itu pakainya fiil. Wa makanallahu liyu'adzibahum, dan fiil itu ya ta'allaq bizaman, selalu ada keterkaitan dengan waktu. Tapi yang kedua, wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah nggak akan mengazab kita selama kita mau beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah minal. Jadi istighfar ini menurut surat Al-Anfal ayat 33 adalah jaminan keamanan dari azab. Ustaz, kita sekarang tenang tentram kok. Ibu, kemarin-kemarin ada berita akan ada megatrust, gempa gede 8 skala Richter lebih. Saya habis ceramah dari Garut Selatan, baru sampai Bandung kedengeran gempa 5 skala Richter. Sampai kantor travel saya di Garut retak. Itu baru 4,9. Bagaimana kalau 8,9? Nauzubillah wal iyadu billahi min zalik. Maka insya Allah selama kita istighfar, gempa ini nggak ada. Amin. Baru di TV tadi saya nonton, di Tangerang Selatan satu SMP sudah melakukan pembelajaran PJJ karena 23 anaknya terkena cacar. Mungkin ini monkeypox. Dibilang akan ada cacar air, cacar monyet. Ada yang mengatakan bisa jadi ini pandemi jilid 2. Ini kan ya Allah, monyet yang cacar, kita yang divaksin. Mungkin kata anak-anak generasi Z nih, skibidi lu nyet gitu. Pandemi aja tadi saya ngobrol sama pengurus ya, 3 bulan gak ada Jumatan. Saya malah berasanya waktu pandemi 8 bulan Ustadz gak ada kerjaan. Susah banget. Tapi walaupun susah, saya orang yang beriman, Allah pasti kasih jalan. Karena selama pandemi orang-orang pada teriak susah, saya malah jadi pinter jualan. Ada rumah dijual, ada mobil dijual, motor 3. Alhamdulillah. Lah orang saya 3 bulan pertama tuh pas awal-awal 2020 ditelepon saya sama infotainment, Pak Ustadz gimana keadaannya? Karena saya lagi siaran Indosiar, saya di WA sama temen mutawib di Mekah. Mereka sahur 1 mie instan dibagi 3, gak boleh keluar, lebih mencekam di sana bu. Ya, susah keadaannya. Saya ditelepon sama infotainment, Ustadz gimana keadaannya? Teman-temannya ada yang udah banting setir, ada yang dagang bakso, ada yang dagang mie ayam. Ya, saya bilang saya bukan setir lagi dibanting, gelas saya banting. Ustadz lagi mau mikir dagang apa? Padahal waktu ditelepon saya lagi belajar bikin cilok. Ya, tapi alhamdulillah saya ditelepon sama Bu Harsiwi. Waktu itu suruh bikin acara tasbih di Indosiar sama Lesti, sama Bilar. Alhamdulillah nggak jadi dagang cilok. Tapi kalau ini berkembang, semoga dengan istighfar kita Allah mengangkat bencana dan mencabut azab dari kita. Amin. Cacar monyet, biarin monyet aja yang cacar. Manusia aman. Karena mungkin terbang juga nanti kayak kemarin lagi.
Sholat juga kayak kemarin lagi, nauzubillah wal iyadzubillah. Karena udah 23 anak tuh. Gara-gara satu anak ikut ujian, akhirnya menularin satu kelas. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah mengangkat, mencabut. Dan istighfar ini di samping jaminan keamanan, Bu, istighfar di samping jaminan keamanan juga sebagai sebab turunnya rezeki. Hujan dari langit yang memberi berkah. Dan juga dikatakan wa yumdidkum bi amwali wa banin. Orang yang istighfar, Allah kasih harta yang banyak dan anak yang banyak. Mau, Bu? Orang kalau anaknya banyak, hartanya banyak, hidupnya enak. Saya syuting di rumah Irfan Hakim. Anaknya waktu itu mau tanding di PON kemarin, Sumatera Utara dan Aceh. Akhirnya dapat medali emas tuh. Anaknya 5, tapi dia hartanya banyak. Rumahnya aja gede. Sampai di dalam rumahnya ada kebun binatang. Kalau saya kan cuma binatangnya doang yang ada. Kebunnya nggak ada gitu. Orang kalau harta banyak, duit banyak, anak banyak, girang, seneng. Iya. Kalau orang cuma punya harta doang, anak nggak ada, sedih, betul nggak? Saya aja dulu jadi juri Marawis Qosidah di Indosiar. Jurinya Soimah, Nasar. Tapi acara ini nggak dilanjutin, mungkin karena sering mati lampu kali ya jurinya Nasar gitu. Sama Mbak Inul, saya tanya, Mbak, kan duitnya banyak, kok anaknya 1? Wah, ini juga susah Pak Ustaz. Ini pakai bayi tabung, dan banyak teman artis pakai bayi tabung juga gagal. Udah bayar ratusan juta, gagal. Ganti tabungnya dari 3 kilo ke 12 kilo, gagal juga. Bu, anak 10 punya tabungan 10 triliun, seneng gak, Bu? Punya tabungan 10 triliun, nggak ada anak, wah ini nggak ada yang ngewarisin. Ya sedih. Lebih sedih lagi, anak 12 harta nggak punya. Makanya orang istighfar di samping jaminan keamanan, wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah tambah harta dan anak. Ya Pak Ustadz, anak saya udah telanjur dikit, ya nanti cucunya. Ibu sukses ya, ngumpul cerita mamah dedeh, mamah lagi bangun tuh, ada masjid, ada apa majelis, ada tempat olahraga, ada kebun, ada taman. Anak cucunya datang, senang, lari-larian, makan bareng. Saya bilang, mah ini udah kayak miniatur surga. Dan itu jaminan buat orang-orang yang beristighfar. Dan orang yang suka zikir, insya Allah hidupnya berkah. Amin. Saya kan tadi cerita, haji kemarin ketemu Profesor Abdul Somad, Ustadz UAS. Dulu waktu ibunya meninggal, ada di berita online bahwa ibunya beliau itu kalau mau bikin rendang, sebelum ngerendang tuh dia wudhu dulu. Sambil habis wudhu, dia bikin rendang, dia sholawat, dia zikir. Kadang murojaah Quran. Saya bilang pantas anak-anaknya pinter, pantas anak-anaknya soleh. Ya, ibu-ibu juga kan kalau sambil goreng baca sholawat, insya Allah. Ya Bu, ikan belum diceburin udah garing. Istri saya aja goreng ayam Bu sambil sholawat, alhamdulillah. Itu kelihatan ayamnya husnul khotimah. Kakinya lurus, itu ayam. Ini ada ibu-ibu ya, lagi mau numis mau numis oncom, mana ngebejeknya sambil ngegerutu, oncom lagi. Akhirnya nggak berkah, Ustadz. Yang namanya oncom mau bismillah 700 kali juga tetap aja oncom. Mau makan ayam gak pakai bismillah ya rasanya ayam, ada yang nyangkut. Ya oncom, kalau kita zikir mungkin bisa jadi empuk. Ya Bu, kita telan gak ada tulangnya gitu lah. Merosot, alhamdulillah. Dan yang penting memberikan keberkahan kepada kehidupan kita. Karena ya
Istighfar, zikir, doa, solawat adalah keberkahan. Maka ini menjadi poin yang nomor 2 yang dari surat Al-Anfal, wa anta fihim. Kemudian yang kedua, wahum yastaghfirun, mereka suka beristighfar. Mudah-mudahan kita adalah orang yang menghadapi hidup ini. Saya mau nambahin, kemarin kan katanya kita kalau dapat problem jogetin aja. Mungkin ada yang sampai sekarang masih joget tapi urusannya belum kelar gitu. Saya mau nambahin dengan istighfarin aja. Ayo Bu, istighfarin, terus solawatin, zikirin, doain, insya Allah. Solawat Bu, saya kan dulu waktu nikah umur 21 ngontrak rumah RSS. Ya, rumah sangat sedikit semennya. Dan saya punya TV warisan dari ibu saya, hitam putih. Kalau udah nonton Indosiar nggak bisa geser ke RCTI. Ya, kecuali kalau mau digeser ke RCTI, saya naik ke atas genteng, saya pegangin, istri saya nonton. Atau kalau saya turun, istri saya naik, gitu kan. Saya yang nonton. Iya. Waktu itu susah. Mau beli beras aja susah. Tapi alhamdulillah Bu, lagi lapar dulu. Gak ada makanan. Saya sholawat 1000 kali, alhamdulillah tambah lapar. Ya tapi waktu lagi lapar ada yang nganterin makanan gitu. Kemudian zikirin aja. Ya orang zikir mah kata Quran, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang zikir hatinya tentram. Kemudian yang terakhir tadi doa. Orang doa insya Allah diijabah. Kemarin ada yang umroh sama saya, kakek-kakek. Saya suruh doa, Kong mumpung di depan Ka'bah doa. Doa yang kemarin aja belum diijabah, Ustaz. Nah, masa iya? Emang Kong minta apa? Minta tumbuh gigi. Ya ntar dong di akhirat. Masa kakek-kakek tahu tumbuh gigi susu. Nah, doa kita imma an yu'tiyakallahu ma tas'al, bisa jadi dijawab langsung atau diganti dengan yang lain, atau yudakhiru laka ajran yaumal qiyamah, disimpan pahalanya buat hari kiamat. Bu, Pak. Nah, jadi nomor 2-nya dari Al-Anfal 33, wahum yastaghfirun, insyaallah kita aman dari azab, aman dari bencana. Allah berikan berkah, Allah berikan kebaikan. Ya, bahkan waktu kebakaran di Manggarai ada masjid tempat orang ruku sujud yang nggak kena. Haji Keli sama Bu Haji Epa tahun 2009 ya, 2009-2008. Yang 2007-nya kita lagi wukuf, tiba-tiba ada AKBP pangkatnya, perempuan, ditelepon keluarganya, rumahnya di Samarinda, satu kompleknya kebakaran. Terus saya bilang, Bu Haji kan di sini lagi wukuf, doanya orang wukuf itu mustajab. Dia angkat tangan. Gak lama anaknya nelpon lagi, satu komplek itu habis kebakar, cuma rumah dia doang, padahal rumahnya dari kayu bahannya, gak kebakar. Mungkin itu jadi satu garansi orang-orang yang suka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini jadi poin yang kedua. Nah, poin yang pertamanya wa anta fihim, walaupun kata Ibnu Abbas di dalam tafsir Ibnu Katsir diabadikan an-nabiyyu qad dhahab, Nabi sudah pergi, tinggal tersisa istighfar, tapi kita masih bisa terus menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi. Apa aja yang bisa kita lakukan. Ingat waktu sama Bang Komeng, ya sekarang jadi senator nih beliau ya. Waktu pelantikan aja satu gedung pada teriak uhuy gitu. Begitu dipanggil Senator Komeng, uhuy. Ya ingat waktu kita lagi makan di hotel, mutawifnya nawarin zaitun. Pak, makan. Waduh, kata Bang Komeng, saya nggak suka, rasanya getir. Istri saya kan orang Arab katanya. Dia sering tuh kalau sahur atau makan keluarga pasti ada zaitunnya. Kata si mutawif begini, saya juga nggak suka rasanya.
Tapi karena ini ada disebut dalam Quran dan Rasul suka, sampai disebut watini wa zaitun, walaupun saya nggak suka, ya maka saya makan karena saya ngikut Quran, saya ngikut Nabi. Masya Allah. Ya Bu, dulu ada teman saya mu'alaf, ya dulunya dia hobi makan daging babi. Jangankan babi mateng, babi nyebrang aja dia udah ngiler ngeliat. Tapi begitu dia jadi muslim, begitu dia jadi memeluk agama Allah, kemudian dia tidak lagi mau menyentuh itu. Kenapa? Inilah yang disebut dengan ketakwaan. Nabi memang sudah pergi, tapi ajarannya masih bisa terus kita laksanakan supaya hidup kita berkah dunia akhirat. Ibu kalau lagi susah, Nabi gimana? Ya. Pokoknya nih lihat deh, hadirin di sini nih kelihatan nih memang pencinta Nabi semua. Ya. Ini orang-orang yang Masya Allah, kelihatan para pencinta Nabi ini dari cara dengerin ceramahnya aja ketahuan ya. Matanya merem, lehernya nunduk gitu. Kayaknya meresap gitu, dan hatinya terus berkata-kata, kapan ditutup doa? Malah ada yang berbisik, udah buruan door prize dah. Nah makanya di sini wa anta fihim, kembali kita lihat. Bu, Pak, pemanasan sebelum pertanyaan umroh ya. Halo, ada yang bisa jawab nggak? Halo, tadi saya sebut jaminan keamanan itu ada dua. Wa anta fihim ama wahum yastaghfirun. Itu ada di surat berapa, ayat berapa? Ibu ini nih, sini dulu. Kuenya taruh aja. Takutnya mau dibawa juga. Nah, itu ibu dikasih mic nanti. Oh. Di sini mah nggak pakai cash Bu, cek, tenang aja. Ya, namanya siapa? Nama saya Sally. Oh, selling point. Hah? Siapa namanya? Sally. Oh. Ya, bagus. Udah ngejawab belum? Belum. Jawabannya apa? Surat Al-Anfal ayat 33. Wah, ini pemanasan. Nih, saya kasih minyak. Ini parfum Bu, ya. Nah, bayar 200.000 ntar. Alhamdulillah, terima kasih Kiai. Iya, alhamdulillah. Itu kalau didiemin di rumah, insya Allah ibu bisa berangkat umroh kalau bayar ya. Iya. Dan minyak itu kemarin termasuk yang saya bawa-bawa juga.